Selamat berjumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa untuk diajak merenungkan tema iman dan roh yang diberikan Tuhan untuk kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan di sana bahwa orang beriman itu dicurai roh. Roh bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, yang memberikan kasih, dan yang memberikan ketertiban. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, kita diajak untuk melihat sejauh mana iman kita bertumbuh. Para murid mengatakan, Tuhan beri dan tambahkan iman untuk kami. Dan Tuhan memberikan iman, dan lewat Rasul Paulus kita tahu ciri iman berarti apa? Membuat orang itu dikaruniai roh, dan roh yang dikaruniakan bukan roh yang membuat orang ketakutan, tetapi dengan roh itu orang kemudian diberi keberanian untuk bersaksi. Nah, 3 hal yang ingin saya ajak kita untuk merenung bersama, saudara terkasih, yang sebagaimana Rasul Paulus katakan, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka kalau orang itu beriman, maka yang pertama cirinya apa, saudaraku? Dia cirinya adalah memberikan kekuatan. Orang kalau mempunyai iman, pasti dia punya kekuatan untuk melawan segala hal, termasuk godaan, termasuk iming-iming ketika orang ditawari untuk meninggalkan imannya. Maka orang yang kemudian pindah imannya, berarti apa? Sebetulnya dia sangat tipis imannya akan Tuhan. Karena ketika dia beriman, dia pasti punya kekuatan, saudara kasih. Nah, untuk Anda sekalian, apakah Anda punya kekuatan ketika ada godaan-godaan yang ada di sekitar kita yang menggoyahkan iman Anda? Kalau Anda mengatakan, saya berani menghadapinya karena saya punya iman, berarti betul, iman Anda kuat. Ciri yang kedua, orang yang beriman, orang tidak diberi ketakutan, tetapi diberi apa? Kasih. Orang yang beriman itu terekspresi dalam mengasihi sesama. Dia tentu hidupnya selalu diliputi dengan kasih, dan seluruh hidupnya mengekspresikan bagaimana dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lihat salib ini, yang vertikal itu mengasihi Tuhan, yang horizontal itu mengasihi sesama. Maka kalau orang ini beriman, tentu dia bisa mengasihi Tuhan yang terekspresi dalam mengasihi sesama. Apakah Anda sudah mengasihi sesama? Termasuk orang-orang yang paling dekat. Kalau kita mengatakan aku beriman, berarti Anda adalah orang yang mengasihi orang-orang terdekat Anda, yaitu keluarga Anda. Begitu banyak orang mengatakan aku mencintai Tuhan, tapi ternyata tidak mencintai keluarganya. Dia tidak mempedulikan pasangannya, tidak memberikan anaknya, tidak memberikan orang tuanya. Anda tanya, Anda beriman tidak? Dan yang ketiga, orang beriman itu berarti apa? Cirinya punya ketertiban. Tadi sangat indah. Rasul Paulus mengatakan orang yang beriman itu rohnya membuat orang itu punya kekuatan, kasih, punya yang namanya keberanian, kekuatan, dan yang ketiga ketertiban. Orang yang beriman itu hidupnya tertib. Maka kalau hidup kita nggak tertib, kita gampang melanggar aturan dan kita bangun sembarangan, kemudian kamar kita juga berantakan. Tanda-tanda sebetulnya iman kita dalam. Orang yang imannya dalam itu pasti mengekspresikan ketertiban hidupnya. Nah, saudara-saudara terkasih, 3 hal ini yang saya ingatkan saat ini dalam renungan ini. Mari kita tunjukkan iman kita dengan apa? Dengan mengekspresikan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan 3 hal yang ditekankan Rasul Paulus: roh yang memberikan kekuatan, memberikan kasih, dan memberikan kehidupan.
Semoga Anda menjadi orang yang penuh kekuatan, penuh kasih, dan hidup dalam kehidupan. Tuhan memberikan kita semua.